Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang kami sayangi. Selamat datang kembali di Nascare, channel yang selalu setia menemani Bapak dan Ibu dalam menjaga kesehatan dan kebahagiaan di usia senja. Semoga Bapak dan Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini, Nascare ingin berbagi informasi yang sangat penting, yaitu mengenai tips sederhana untuk mengontrol gula darah harian, khususnya bagi kita semua yang sudah memasuki usia lanjut. Kita tahu bahwa menjaga kadar gula darah tetap stabil adalah salah satu kunci utama untuk hidup yang lebih berkualitas, lebih energik, dan terhindar dari berbagai macam komplikasi penyakit yang tidak kita inginkan. Mungkin sebagian Bapak atau Ibu sudah ada yang memiliki keluhan terkait gula darah, atau mungkin ada juga yang ingin melakukan tindakan pencegahan. Apapun kondisinya, informasi ini insya Allah akan sangat bermanfaat. Mari kita simak bersama-sama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tips-tips praktisnya, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu mengapa menjaga kadar gula darah ini menjadi begitu krusial, terutama ketika usia kita sudah tidak muda lagi. Seiring bertambahnya usia, fungsi tubuh kita secara alami akan mengalami beberapa perubahan. Salah satunya adalah kemampuan tubuh dalam mengolah gula atau glukosa. Glukosa ini sebenarnya adalah sumber energi utama bagi sel-sel tubuh kita. Namun, jika kadarnya berlebihan dalam darah dan tidak terkontrol dengan baik dalam jangka waktu yang lama, inilah yang kemudian kita kenal dengan kondisi diabetes mellitus, atau yang sering disebut penyakit kencing manis atau penyakit gula. Pada lansia, risiko untuk mengalami diabetes tipe 2, yaitu jenis diabetes yang paling umum terjadi, cenderung meningkat. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penurunan fungsi pankreas, organ yang menghasilkan insulin, yaitu hormon yang bertugas membantu gula masuk ke dalam sel. Selain itu, bisa juga karena sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin, kondisi yang disebut resistensi insulin. Gaya hidup yang kurang aktif dan pola makan yang kurang terjaga selama bertahun-tahun juga turut berkontribusi. Nah, yang perlu kita waspadai adalah dampak jangka panjang dari gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol. Ini bukan hanya sekadar angka yang tinggi pada alat periksa, Bapak Ibu. Gula darah yang tinggi secara terus-menerus dapat merusak berbagai organ penting dalam tubuh kita. Bayangkan saja, darah kita yang seharusnya membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh malah membawa kadar gula yang berlebih. Ini seperti aliran sungai yang membawa terlalu banyak lumpur, lama-kelamaan akan menyumbat dan merusak salurannya. Komplikasi yang bisa timbul itu beragam dan bisa sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Salah satu yang paling sering adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Gula darah tinggi dapat merusak dinding pembuluh darah, membuatnya kaku dan menyempit. Ini meningkatkan risiko terjadinya tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, serangan jantung, bahkan stroke. Tentu kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi, bukan? Kita ingin jantung kita tetap sehat untuk terus berdenyut menemani hari tua kita. Kemudian, ada juga kerusakan saraf atau yang dalam istilah medis disebut neuropati diabetik. Ini seringkali dimulai dengan rasa kesemutan, kebas, atau nyeri pada tangan dan kaki. Lama-kelamaan, jika tidak ditangani, bisa menyebabkan hilangnya sensasi rasa. Ini berbahaya, Bapak Ibu, karena jika kaki kita terluka, misalnya terinjak sesuatu yang tajam, kita mungkin tidak merasakannya. Luka kecil yang tidak terawat bisa berkembang menjadi infeksi serius. Bahkan dalam kasus yang parah bisa berujung pada amputasi. Na'udzubillah min zalik. Mata kita juga bisa menjadi sasaran. Gula darah tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil di retina mata. Kondisi yang disebut retinopati diabetik. Gejalanya bisa berupa penglihatan kabur, bintik-bintik hitam yang melayang, hingga kebutaan permanen jika tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini. Padahal, penglihatan adalah jendela kita untuk menikmati indahnya dunia dan melihat senyum orang-orang tercinta. Ginjal, organ penyaring racun dalam tubuh kita, juga sangat rentan terhadap kerusakan akibat gula darah tinggi. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati diabetik.
Jika ginjal sudah rusak parah, fungsinya akan menurun drastis, dan penderitanya mungkin memerlukan cuci darah rutin atau bahkan transplantasi ginjal. Ini tentu akan sangat membebani, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Selain itu, gula, darah yang tinggi juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat kita lebih rentan terhadap berbagai infeksi. Luka pun akan menjadi lebih sulit sembuh. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan adanya kaitan antara diabetes dengan penurunan fungsi kognitif atau daya ingat di usia senja. Melihat berbagai risiko tersebut, rasanya kita semua sepakat ya Bapak Ibu, bahwa menjaga gula darah agar tetap terkontrol adalah sebuah investasi yang sangat berharga untuk kesehatan kita di masa tua. Apakah Bapak atau Ibu setuju dengan pernyataan ini? Dengan gula darah yang stabil, kita bisa memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas, pikiran yang lebih jernih, suasana hati yang lebih baik, dan yang terpenting, kita bisa tetap mandiri dan tidak merepotkan orang lain. Kita bisa terus menikmati kebersamaan dengan keluarga, beribadah dengan tenang, dan melakukan hal-hal yang kita sukai. Jadi, mengontrol gula darah bukan berarti membatasi hidup. Justru sebaliknya, ini adalah cara kita untuk memperpanjang dan meningkatkan kualitas hidup kita. Semangat ya Bapak Ibu. Setelah kita memahami betapa pentingnya mengendalikan gula darah, sekarang mari kita mulai dengan langkah praktis pertama yang bisa kita lakukan setiap hari, yaitu sarapan sehat. Seringkali kita mendengar anjuran untuk tidak melewatkan sarapan, dan ini sangat benar, terutama bagi Bapak dan Ibu yang perlu menjaga kadar gula darah. Melewatkan sarapan bisa menjadi bumerang. Ketika perut kita kosong terlalu lama setelah semalaman berpuasa saat tidur, kadar gula darah bisa turun terlalu rendah atau hipoglikemia. Kondisi ini bisa membuat kita merasa lemas, pusing, bahkan gemetar. Akibatnya, saat waktu makan berikutnya tiba, kita cenderung merasa sangat lapar dan makan dalam porsi yang berlebihan, yang justru akan membuat gula darah melonjak tinggi atau hiperglikemia. Ini seperti ayunan yang tidak baik untuk tubuh kita. Jadi, memulai hari dengan sarapan yang tepat adalah fondasi penting untuk menjaga stabilitas gula darah sepanjang hari. Sarapan yang ideal sebaiknya mengandung kombinasi nutrisi yang seimbang, yaitu karbohidrat kompleks, protein, serat, dan sedikit lemak sehat. Karbohidrat kompleks akan melepaskan energi secara perlahan, sehingga gula darah tidak naik drastis. Protein membantu kita merasa kenyang lebih lama, dan penting untuk menjaga massa otot yang cenderung menurun seiring usia. Serat sangat krusial, karena membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah dan juga baik untuk pencernaan. Lalu, seperti apa contoh sarapan sehat yang ramah untuk gula darah lansia? Pilihan pertama yang sangat baik adalah oatmeal. Oatmeal terbuat dari gandum utuh yang kaya akan serat larut bernama beta-glukan. Serat ini terbukti efektif membantu menurunkan kadar kolesterol dan mengendalikan gula darah. Pilihlah oatmeal tawar atau plain oatmeal, bukan yang instan dengan tambahan gula dan perasa. Bapak Ibu bisa memasaknya dengan air atau susu rendah lemak tanpa gula. Untuk menambah rasa dan nutrisi, bisa ditambahkan potongan buah beri seperti stroberi atau blueberry secukupnya, taburan kayu manis yang juga baik untuk gula darah, atau segenggam kecil kacang almond cincang. Pilihan kedua adalah telur rebus yang disajikan dengan selembar roti gandum utuh. Telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang akan membuat kenyang lebih lama. Roti gandum utuh, pastikan Bapak Ibu memilih yang benar-benar terbuat dari gandum utuh. Biasanya tertulis whole wheat sebagai bahan utama pada kemasannya, bukan hanya roti berwarna coklat. Roti gandum utuh mengandung lebih banyak serat dibandingkan roti putih biasa. Jika suka, bisa ditambahkan irisan tomat atau mentimun. Alternatif lain yang juga baik adalah bubur kacang hijau. Kacang hijau adalah sumber protein nabati dan serat yang baik. Namun, perhatikan cara pengolahannya. Buatlah bubur kacang hijau tanpa menggunakan gula pasir yang berlebihan. Jika ingin rasa manis, bisa manfaatkan sedikit pemanis rendah kalori yang aman atau biarkan rasa manis alami dari kacang hijaunya. Hindari juga penggunaan santan kental yang berlebihan.
Bapak Ibu juga bisa mencoba membuat smoothie sehat. Gunakan yogurt tawar tanpa gula sebagai dasarnya, tambahkan sayuran hijau seperti bayam atau sawi secukupnya, dan sedikit buah-buahan rendah gula seperti buah naga atau alpukat. Smoothie ini praktis dan kaya nutrisi. Yang tidak kalah penting adalah mengenali sarapan yang sebaiknya dihindari atau dibatasi. Sarapan seperti nasi uduk yang gurih namun seringkali tinggi lemak dan menggunakan nasi putih dengan indeks glikemik tinggi, atau lontong sayur dengan kuah santan kental dan lontong dari beras putih sebaiknya tidak menjadi pilihan harian. Gorengan, seperti bakwan, tahu isi, atau pisang goreng, meskipun nikmat, sangat tinggi kalori, lemak jenuh, dan lemak trans yang buruk bagi jantung dan gula darah. Kue-kue manis, bolu, donat, atau sereal sarapan yang berwarna-warni dengan kandungan gula tinggi juga sebaiknya dihindari. Minuman seperti teh manis atau kopi susu dengan banyak gula juga bukan pilihan yang bijak untuk memulai hari. Ingatlah, Bapak Ibu, apa yang kita konsumsi di pagi hari akan sangat mempengaruhi kadar gula darah kita sepanjang hari itu. Jadi, pilihlah dengan bijak. Setelah kita mengatur sarapan, langkah penting berikutnya adalah memperhatikan komposisi makanan kita secara keseluruhan, baik untuk makan siang maupun makan malam. Ada sebuah konsep yang sangat membantu kita dalam mengatur porsi dan jenis makanan, yaitu konsep isi piringku. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya. Konsep ini membagi piring makan kita menjadi beberapa bagian untuk memastikan asupan nutrisi yang seimbang. Untuk keperluan pengendalian gula darah pada lansia, kita bisa sedikit memodifikasinya agar lebih optimal. Bayangkan piring makan Bapak Ibu. Setengah dari piring tersebut, atau 50%-nya, sebaiknya diisi dengan sayur-sayuran. Ya, sayuran memegang porsi terbesar. Mengapa demikian? Karena sayuran kaya akan serat, vitamin, dan mineral, namun rendah kalori dan memiliki indeks glikemik yang rendah. Serat dalam sayuran akan membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, sehingga kenaikan gula darah setelah makan tidak terlalu drastis. Pilihlah berbagai jenis sayuran dengan warna yang beragam. Semakin berwarna-warni sayuran, di piring Bapak Ibu semakin banyak jenis vitamin dan antioksidan yang didapatkan. Contoh sayuran yang sangat baik antara lain kangkung, bayam, brokoli, kembang kol, buncis, wortel, tomat, mentimun, pare, labu siam, dan masih banyak lagi. Cara mengolahnya pun sebaiknya yang sehat, seperti direbus, dikukus, ditumis dengan sedikit, minyak zaitun atau minyak kelapa, atau dijadikan lalapan segar. Hindari sayuran yang dimasak dengan banyak minyak atau santan kental. Kemudian, 1/4 dari piring Bapak Ibu, atau 25%-nya, diisi dengan sumber protein tanpa lemak atau rendah lemak. Protein penting untuk menjaga massa otot, memberikan rasa kenyang lebih lama, dan membantu memperbaiki sel-sel tubuh. Pilihan protein yang baik untuk lansia antara lain ikan. Ikan seperti kembung, salmon, tuna, tongkol, atau ikan air tawar seperti lele dan patin, sangat dianjurkan. Ikan juga mengandung asam lemak omega-3 yang baik untuk kesehatan jantung. Cara memasaknya bisa dikukus, dipepes, dibakar, atau ditim. Pilihan protein lainnya adalah ayam tanpa kulit, terutama bagian dada yang lebih rendah lemak. Bisa direbus, dipanggang, atau disup. Sumber protein nabati seperti tahu dan tempe juga merupakan pilihan yang sangat baik. Tahu dan tempe mudah didapat, harganya terjangkau, kaya protein dan serat. Olahlah tahu dan tempe dengan cara dikukus, direbus, ditumis, atau dibacem tanpa banyak gula. Telur juga sumber protein yang baik, bisa direbus atau didadar dengan sedikit minyak. Batasi konsumsi daging merah berlemak atau daging olahan seperti sosis dan kornet. Sisa 1/4 piring lagi, atau 25%-nya, barulah diisi dengan karbohidrat kompleks. Karbohidrat tetap dibutuhkan sebagai sumber energi, namun jenisnya harus dipilih dengan cermat. Pilihlah karbohidrat yang memiliki indeks glikemik rendah hingga sedang dan tinggi serat. Contohnya adalah nasi merah. Nasi merah mengandung serat lebih tinggi dibandingkan nasi putih, sehingga pelepasan gulanya ke dalam darah lebih lambat. Jika belum terbiasa dengan nasi merah, bisa dicoba dicampur dulu dengan nasi putih,
lalu perlahan-lahan porsi nasi merahnya ditambah. Alternatif lain adalah ubi jalar, baik ubi ungu, kuning, maupun oranye. Ubi kaya akan serat dan vitamin A. Singkong rebus juga bisa menjadi pilihan, namun hindari singkong goreng. Kentang rebus atau kukus dalam porsi kecil juga boleh, sesekali. Jagung rebus utuh juga merupakan sumber karbohidrat yang baik. Hindari atau batasi konsumsi nasi putih dalam jumlah banyak, roti putih, mie instan, dan produk tepung terigu olahan lainnya yang minim serat. Selain jenis makanan, porsi makan juga sangat penting. Meskipun makanannya sehat, jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, tetap saja bisa menaikkan gula darah. Menggunakan piring yang ukurannya lebih kecil bisa membantu mengontrol porsi secara visual. Makanlah secara perlahan dan nikmati setiap suapan. Berhentilah makan sebelum merasa terlalu kenyang. Jadwal makan yang teratur juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Usahakan untuk makan 3 kali sehari pada jam-jam yang kurang lebih sama setiap harinya. Jika diperlukan, bisa ditambahkan 1 atau 2 kali camilan sehat di antara waktu makan utama, yang akan kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Dengan menerapkan pola isi piringku yang seimbang dan berwarna ini, Bapak Ibu tidak hanya membantu mengontrol gula darah, tetapi juga memenuhi kebutuhan nutrisi penting lainnya untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Bapak dan Ibu, setelah kita mengatur pola makan utama dengan sarapan, makan siang, dan makan malam yang seimbang, terkadang di antara waktu makan tersebut kita merasa lapar atau butuh sedikit energi tambahan. Inilah saatnya peran camilan atau makanan selingan. Bagi lansia, terutama yang memiliki masalah gula darah, memilih camilan yang tepat adalah hal yang sangat penting. Camilan bisa membantu mencegah kadar gula darah turun terlalu rendah atau hipoglikemia di antara waktu makan, serta membantu mengendalikan rasa lapar, sehingga tidak makan berlebihan pada waktu makan berikutnya. Beberapa jenis obat diabetes juga bekerja lebih baik jika diimbangi dengan pola makan teratur termasuk camilan. Kapan waktu yang ideal untuk ngemil? Biasanya, camilan bisa dikonsumsi sekitar 2-3 jam setelah makan utama, misalnya di pertengahan, pagi antara sarapan dan makan siang, atau di pertengahan sore antara makan siang dan makan malam. Beberapa lansia, terutama yang menggunakan insulin atau berisiko mengalami hipoglikemia di malam hari, mungkin juga dianjurkan oleh dokter untuk mengonsumsi camilan ringan sebelum tidur. Namun, kebutuhan akan camilan dan waktunya bisa berbeda-beda untuk setiap individu, jadi sebaiknya dikonsultasikan juga dengan dokter atau ahli gizi Bapak Ibu. Lalu, apa saja pilihan camilan yang cerdas dan ramah gula darah? Yang pertama adalah buah potong segar. Buah-buahan mengandung vitamin, mineral, dan serat. Namun, penting untuk memperhatikan porsi dan jenis buahnya. 1 porsi buah biasanya setara dengan 1 buah ukuran sedang seperti apel atau pir, atau sekitar 1 mangkuk kecil buah potong. Pilihlah buah-buahan dengan indeks glikemik rendah hingga sedang, seperti apel, pir, jeruk, jambu biji, pepaya, stroberi, atau blueberry. Hindari atau batasi buah-buahan yang kandungan gulanya tinggi seperti durian, mangga matang, nangka, atau lengkeng dalam porsi besar. Lebih baik mengonsumsi buah utuh daripada jus buah kemasan yang seringkali sudah kehilangan serat dan ditambahkan banyak gula. Pilihan kedua adalah kacang-kacangan. Segenggam kecil kacang almond, kenari, atau kacang mete panggang tanpa tambahan garam bisa menjadi camilan yang mengenyangkan dan sehat. Kacang-kacangan mengandung protein, serat, dan lemak sehat yang baik untuk jantung. Namun, karena kalorinya cukup tinggi, perhatikan porsinya. Jangan berlebihan. Yogurt tawar tanpa gula atau plain yogurt juga merupakan pilihan camilan yang baik. Yogurt mengandung protein, kalsium, dan probiotik yang baik untuk kesehatan pencernaan. Bapak Ibu bisa menambahkan sedikit potongan buah segar atau taburan biji-bijian seperti chia seed jika suka. Pastikan memilih yogurt yang benar-benar plain, tanpa tambahan gula atau pemanis buatan yang berlebihan. 1 butir telur rebus juga bisa menjadi camilan yang praktis dan kaya protein. Telur rebus akan membantu Bapak Ibu merasa kenyang lebih lama. Atau, jika suka sayuran,
Beberapa potong lalapan segar seperti stik mentimun atau wortel juga bisa menjadi pilihan camilan yang rendah kalori dan tinggi serat. Yang paling penting adalah menjauhi godaan camilan yang tidak sehat, terutama yang tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak tidak sehat. Contohnya adalah keripik kentang atau keripik singkong yang digoreng dan tinggi garam. Biskuit manis, kue-kue basah tradisional yang banyak menggunakan gula merah atau gula pasir, permen, coklat manis batangan, atau es krim sebaiknya dihindari atau sangat dibatasi. Gorengan seperti bakwan, cireng, atau tempe mendoan juga bukan pilihan camilan yang bijak karena tinggi lemak dan kalori. Saat membeli produk camilan kemasan, biasakan untuk membaca label informasi nilai gizi. Perhatikan kandungan gula, lemak, dan natriumnya. Seringkali kita tidak sadar bahwa camilan yang terlihat kecil ternyata mengandung gula atau kalori yang sangat tinggi. Dengan memilih camilan yang cerdas, Bapak Ibu bisa menjaga kadar gula darah tetap stabil, mendapatkan tambahan nutrisi yang bermanfaat, dan terhindar dari lonjakan gula darah yang tidak diinginkan. Ingatlah, ngemil itu boleh, asal pilihannya tepat dan porsinya pas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada satu hal yang seringkali dianggap sepele, namun memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kesehatan kita, termasuk dalam mengendalikan kadar gula darah. Hal tersebut adalah minum air putih yang cukup. Ya, air putih, minuman sederhana yang mudah didapat ini adalah sahabat terbaik bagi tubuh kita, terutama di usia senja. Mengapa hidrasi atau kecukupan cairan begitu penting, khususnya terkait dengan gula darah? Pertama, ketika tubuh kita terhidrasi dengan baik, ginjal kita dapat berfungsi secara optimal. Salah satu tugas ginjal adalah membantu membuang kelebihan gula dari dalam darah melalui urin. Jika kita kurang minum, urin menjadi lebih pekat dan proses pembuangan gula ini menjadi kurang efisien. Akibatnya, kadar gula dalam darah bisa tetap tinggi. Kedua, dehidrasi atau kekurangan cairan dapat menyebabkan darah menjadi lebih kental. Ketika darah mengental, konsentrasi gula dalam darah juga akan meningkat, meskipun jumlah total gula dalam tubuh tidak bertambah. Ini bisa memberikan gambaran yang keliru tentang kondisi gula darah kita dan memicu masalah. Lalu, berapa banyak air putih yang sebaiknya kita minum setiap hari? Anjuran umum yang sering kita dengar adalah sekitar 8 gelas berukuran 250 ml per hari, atau total sekitar 2 liter. Namun, kebutuhan cairan setiap individu sebenarnya bisa berbeda-beda, tergantung pada beberapa faktor seperti tingkat aktivitas fisik, suhu udara atau iklim tempat tinggal, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Lansia yang masih aktif bergerak atau tinggal di daerah yang panas mungkin membutuhkan lebih banyak cairan. Sebaliknya, lansia dengan kondisi medis tertentu seperti gagal jantung atau penyakit ginjal kronis mungkin perlu membatasi asupan cairannya sesuai anjuran dokter. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai kebutuhan cairan spesifik Bapak Ibu. Bagaimana caranya agar kita bisa memastikan minum air putih yang cukup setiap hari, terutama karena terkadang rasa haus pada lansia tidak sekuat ketika masih muda? Ada beberapa tips yang bisa dicoba. Pertama, sediakan selalu botol atau gelas berisi air putih di tempat yang mudah terlihat dan terjangkau, misalnya di meja samping tempat tidur, di ruang tamu, atau di dapur. Kedua, jangan menunggu sampai merasa haus baru minum. Biasakan untuk minum secara berkala sepanjang hari. Misalnya, minum segelas air putih saat bangun tidur, sebelum makan, setelah makan, atau setelah dari kamar mandi. Ketiga, jika Bapak Ibu merasa bosan dengan rasa air putih yang tawar, bisa coba tambahkan irisan lemon, mentimun, atau daun mint ke dalam air putih untuk memberikan sedikit rasa segar alami tanpa tambahan gula. Yang tidak kalah penting adalah menghindari atau sangat membatasi konsumsi minuman manis yang mengandung banyak gula. Minuman-minuman ini adalah musuh bagi pengendalian gula darah. Contohnya adalah teh manis. Segelas teh manis bisa mengandung beberapa sendok makan gula pasir. Jika ingin minum teh, pilihlah teh tawar atau teh herbal tanpa gula. Kopi susu yang ditambah gula berlebihan juga sebaiknya dihindari.
Jika suka kopi, kopi hitam tanpa gula atau dengan sedikit susu rendah lemak tanpa gula adalah pilihan yang lebih baik. Minuman bersoda sudah jelas harus dihindari karena kandungan. Gulanya sangat tinggi dan tidak memiliki nilai gizi sama sekali, sering disebut sebagai kalori kosong. Jus buah kemasan yang dijual di pasaran juga seringkali mengandung tambahan gula yang banyak dan sudah kehilangan kandungan serat alaminya. Lebih baik mengonsumsi buah utuh secara langsung. Berbagai jenis sirup, baik yang dicampur air maupun yang digunakan sebagai pemanis minuman lain, juga sangat tinggi kandungan gulanya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dehidrasi pada lansia terkadang gejalanya tidak terlalu jelas atau sering disalahartikan sebagai bagian dari proses penuaan. Beberapa tanda dehidrasi yang perlu diwaspadai antara lain, mulut terasa kering dan lengket, urin berwarna kuning pekat atau jumlahnya sedikit, pusing atau sakit kepala ringan, merasa lemas dan tidak bertenaga, atau bahkan merasa bingung dan linglung. Jika Bapak Ibu merasakan gejala-gejala tersebut, segeralah minum air putih dan perhatikan apakah kondisinya membaik. Jadi, mari kita jadikan air putih sebagai minuman utama kita sehari-hari. Dengan mencukupi kebutuhan cairan, kita tidak hanya membantu mengendalikan gula darah, tetapi juga menjaga fungsi organ tubuh lainnya tetap optimal, kulit tetap lembab, dan pencernaan lancar. Air putih itu murah, mudah didapat, dan manfaatnya luar biasa. Bapak dan Ibu yang penuh semangat, selain mengatur pola makan dan minum, ada satu lagi pilar penting dalam upaya mengendalikan gula darah, yaitu aktivitas fisik atau gerak badan. Mungkin ada yang berpikir, saya sudah tua, tidak kuat lagi, berolahraga berat. Tenang saja Bapak Ibu, yang kami maksud di sini bukanlah olahraga berat seperti atlet, melainkan gerak badan ringan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi lansia. Justru, aktivitas fisik teratur ini sangat besar manfaatnya. Bagaimana? Caranya gerak badan bisa membantu menurunkan gula darah? Begini penjelasannya secara sederhana. Ketika kita bergerak atau berolahraga, otot-otot kita membutuhkan energi. Energi ini salah satunya diambil dari gula atau glukosa yang ada di dalam darah. Jadi, semakin aktif otot kita bekerja, semakin banyak gula yang terpakai, sehingga kadar gula dalam darah pun bisa ikut turun. Selain itu, aktivitas fisik yang teratur juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, hormon insulin yang bertugas memasukkan gula ke dalam sel-sel tubuh bisa bekerja lebih efektif. Sel-sel tubuh menjadi lebih responsif terhadap insulin, sehingga gula darah lebih mudah terkontrol. Sebelum Bapak Ibu memulai atau meningkatkan intensitas aktivitas fisik, sangat penting untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Dokter akan menilai kondisi kesehatan Bapak Ibu secara keseluruhan, terutama jika ada riwayat penyakit jantung, masalah sendi, atau kondisi kronis lainnya, dan akan memberikan rekomendasi jenis serta intensitas olahraga yang paling aman dan sesuai. Lalu, jenis aktivitas fisik apa saja yang cocok untuk lansia dan ramah bagi pengendalian gula darah? Pilihannya cukup banyak dan bisa disesuaikan dengan kesukaan serta kemampuan masing-masing. Yang paling mudah dan murah adalah jalan santai. Cukup berjalan kaki di sekitar rumah, di taman, atau di komplek perumahan selama kurang lebih 30 menit setiap hari sudah sangat bermanfaat. Jika 30 menit terasa terlalu lama, bisa dipecah menjadi 3 sesi masing-masing 10 menit. Jalan santai ini termasuk olahraga low impact, artinya tidak terlalu membebani sendi lutut dan pergelangan kaki. Pilihan lain adalah senam lansia. Saat ini sudah banyak tersedia kelas-kelas senam lansia, baik di sanggar senam, puskesmas, maupun komunitas. Gerakan-gerakan dalam senam lansia biasanya sudah dimodifikasi agar aman dan sesuai untuk usia lanjut dengan fokus pada kelenturan, keseimbangan, dan kekuatan otot ringan. Jika tidak memungkinkan untuk ikut kelas, Bapak Ibu juga bisa mengikuti panduan video senam lansia yang banyak tersedia di internet, tentunya setelah memastikan gerakannya aman. Bagi Bapak Ibu yang suka berkebun, kegiatan ini juga termasuk aktivitas fisik yang baik. Gerakan seperti jongkok, berdiri, mencangkul ringan, atau menyiram tanaman dapat melatih otot dan membakar kalori. Selain itu, berkebun juga bisa memberikan kepuasan batin dan mengurangi stres.
Peregangan atau stretching juga sangat penting untuk menjaga kelenturan tubuh dan mengurangi rasa kaku pada sendi dan otot. Lakukan gerakan peregangan sederhana setiap hari, misalnya setelah bangun tidur atau sebelum beraktivitas. Gerakan seperti memutar pergelangan tangan dan kaki, meregangkan otot leher, bahu, dan punggung. Ada juga jenis olahraga seperti Tai Chi, yaitu seni bela diri asal Tiongkok yang gerakannya lambat, lembut, dan mengalir. Tai Chi sangat baik untuk melatih keseimbangan, koordinasi, dan konsentrasi, serta terbukti bermanfaat untuk kesehatan secara umum, termasuk bagi penderita diabetes. Bagi yang memiliki akses ke kolam renang, berenang atau senam air, aqua aerobik adalah pilihan yang sangat baik. Air akan menopang berat badan sehingga tekanan pada sendi menjadi minimal. Ini sangat cocok bagi Bapak Ibu yang memiliki masalah nyeri sendi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan aktivitas fisik. Pertama, gunakan pakaian dan sepatu olahraga yang nyaman dan sesuai. Kedua, mulailah secara perlahan dan tingkatkan intensitas serta durasinya secara bertahap. Jangan langsung memaksakan diri. Ketiga, lakukan pemanasan ringan sebelum memulai aktivitas dan pendinginan setelah selesai untuk mencegah cedera. Keempat, ajaklah teman, pasangan, atau anggota keluarga untuk berolahraga bersama agar lebih semangat dan menyenangkan. Kelima, yang paling penting, dengarkan tubuh Bapak Ibu. Jika saat beraktivitas merasa nyeri, pusing, sesak napas, atau tidak nyaman, segera hentikan dan beristirahat. Ingatlah Bapak Ibu, konsistensi adalah kunci. Lebih baik melakukan aktivitas fisik ringan secara teratur setiap hari daripada olahraga berat, tapi hanya sesekali. Dengan bergerak aktif, kita tidak hanya membantu mengendalikan gula darah, tetapi juga menjaga kesehatan jantung, kekuatan tulang dan otot, keseimbangan tubuh, serta meningkatkan suasana hati. Jadi mari bergerak demi kesehatan kita. Bapak dan Ibu yang budiman, setelah kita berusaha mengatur pola makan, minum, dan beraktivitas fisik, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memantau kadar gula darah kita secara rutin. Mengapa pemantauan ini begitu krusial? Karena dengan mengetahui angka gula darah kita bisa mendapatkan gambaran langsung mengenai bagaimana tubuh kita merespons makanan yang kita konsumsi, aktivitas yang kita lakukan, dan obat-obatan yang mungkin kita minum. Ini seperti memiliki peta yang membantu kita mengarungi perjalanan pengendalian diabetes. Pemantauan gula darah secara rutin membantu kita mendeteksi lebih dini jika kadar gula darah terlalu tinggi, hiperglikemia, atau terlalu rendah, hipoglikemia. Kedua kondisi ini sama-sama tidak baik dan perlu segera ditangani. Dengan mengetahui angka gula darah, Bapak, Ibu, dan dokter juga bisa mengevaluasi apakah rencana pengelolaan diabetes yang sedang dijalani sudah efektif atau perlu ada penyesuaian, misalnya dalam hal dosis obat, jenis makanan, atau porsi olahraga. Siapa saja yang perlu melakukan pemantauan gula darah mandiri di rumah? Tidak semua penderita diabetes tipe 2, terutama yang gula darahnya sudah terkontrol, baik hanya dengan pengaturan diet dan obat oral tertentu, diwajibkan untuk memeriksa gula darah setiap hari. Namun, pemantauan mandiri ini menjadi sangat penting bagi Bapak Ibu yang menggunakan terapi insulin, mengonsumsi beberapa jenis obat diabetes oral yang berisiko menyebabkan hipoglikemia, memiliki kadar gula darah yang belum stabil, sering mengalami gejala hipo atau hiperglikemia, atau sedang dalam proses penyesuaian pengobatan. Keputusan mengenai seberapa sering dan kapan waktu terbaik untuk memeriksa gula darah sebaiknya didiskusikan dan ditentukan bersama dokter Bapak Ibu. Bagaimana cara melakukan pemantauan gula darah mandiri? Biasanya menggunakan alat yang disebut glukometer. Alat ini relatif mudah digunakan. Secara umum, prosedurnya melibatkan pengambilan sampel darah kecil, biasanya dari ujung jari, menggunakan jarum kecil sekali pakai, lancet. Sampel darah tersebut kemudian diteteskan pada strip tes khusus yang dimasukkan ke dalam alat glukometer, dan dalam beberapa detik, hasil kadar gula darah akan muncul di layar alat. Sangat penting untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir lalu mengeringkannya sebelum melakukan tes untuk memastikan hasil yang akurat.
Bapak Ibu juga dianjurkan untuk mengganti-ganti lokasi tusukan di jari, agar tidak terasa nyeri atau menebal di satu titik saja. Kapan saja waktu yang dianjurkan untuk memeriksa gula darah? Ini bisa bervariasi, namun beberapa waktu yang umum dianjurkan antara lain. Pertama, saat puasa, yaitu sebelum sarapan pagi setelah tidak makan dan minum, kecuali air putih, selama minimal 8 jam. Ini memberikan gambaran kadar gula darah basal. Benar Ibu, tak ada sekitar 1,5 hingga 2 jam setelah makan besar, sarapan, makan siang, atau makan malam. Ini untuk melihat bagaimana tubuh merespons makanan yang baru saja dikonsumsi. Ketiga, sebelum tidur malam, terutama jika Bapak Ibu menggunakan insulin atau berisiko hipoglikemia di malam hari. Keempat, sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik atau olahraga, terutama jika Bapak Ibu baru memulai program olahraga baru atau meningkatkan intensitasnya. Ini membantu melihat bagaimana olahraga mempengaruhi gula darah. Kelima, ketika Bapak Ibu merasa tidak enak badan atau mengalami gejala-gejala yang mungkin terkait dengan gula darah tinggi, seperti sering haus, sering buang air kecil, lemas, atau gula darah rendah, seperti gemetar, keringat dingin, pusing, lapar, dan tentunya, ikuti jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh dokter Bapak Ibu. Target kadar gula darah untuk lansia mungkin sedikit berbeda dan bisa jadi lebih longgar dibandingkan target untuk orang dewasa yang lebih muda. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko hipoglikemia yang bisa berbahaya bagi lansia. Dokter Bapak Ibu yang akan menentukan target kadar gula darah yang paling sesuai untuk kondisi individual Bapak Ibu. Sebagai gambaran umum, bukan sebagai patokan medis yang kaku, kadar gula darah puasa yang baik untuk lansia mungkin berkisar antara 90 hingga 110 mg per desiliter, mg/dl, dan 1,5 hingga 2 jam setelah makan di bawah 180 mg/dl. Namun sekali lagi, angka ini sangat individual. Sangat disarankan bagi Bapak Ibu untuk mencatat hasil pemeriksaan gula darah dalam sebuah buku catatan khusus atau logbook. Catat tanggal, waktu pemeriksaan, hasil angka gula darah, dan jika memungkinkan, sertakan juga informasi mengenai makanan yang dikonsumsi sebelumnya, aktivitas fisik yang dilakukan, atau dosis obat yang diminum. Buku catatan ini akan menjadi informasi yang sangat berharga bagi dokter saat Bapak Ibu melakukan kontrol rutin. Lalu, apa yang harus dilakukan jika hasil pemeriksaan menunjukkan gula darah terlalu tinggi atau terlalu rendah? Jika gula darah terlalu rendah, biasanya di bawah 70 mg/dl, dan Bapak Ibu merasakan gejalanya, segeralah konsumsi sumber gula sederhana yang cepat diserap, seperti beberapa butir permen, setengah gelas jus buah manis, atau 1 sendok makan gula, pasir yang dilarutkan dalam air. Setelah 15 menit, periksa kembali gula darah. Jika masih rendah, ulangi lagi. Jika gula darah terlalu tinggi secara konsisten, atau sangat tinggi pada satu waktu pemeriksaan, minumlah air putih yang banyak dan segera konsultasikan dengan dokter Bapak Ibu. Jangan mengubah dosis obat sendiri tanpa anjuran dokter. Dengan melakukan pemantauan gula darah secara rutin dan disiplin, Bapak Ibu mengambil peran aktif dalam mengelola kesehatan diri sendiri. Mengenali angka gula darah adalah langkah awal untuk tindakan yang lebih tepat dan efektif. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin banyak di antara kita yang belum menyadari bahwa kualitas dan kuantitas tidur juga memiliki kaitan yang erat dengan pengendalian kadar gula darah. Seringkali kita hanya fokus pada diet dan olahraga, padahal istirahat yang cukup melalui tidur berkualitas adalah komponen penting lainnya yang tidak boleh diabaikan. Bagaimana bisa kurang tidur mempengaruhi gula darah? Ada beberapa mekanisme yang terlibat. Pertama, ketika kita kurang tidur atau kualitas tidur kita buruk, tubuh kita cenderung melepaskan lebih banyak hormon stres, salah satunya adalah kortisol. Peningkatan kadar kortisol ini dapat memicu resistensi insulin, yang berarti sel-sel tubuh kita menjadi kurang responsif terhadap kerja insulin. Akibatnya, gula lebih sulit masuk ke dalam sel dan menumpuk di aliran darah, sehingga kadar gula darah pun meningkat. Selain itu, kurang tidur juga dapat
mengganggu keseimbangan hormon lain yang mengatur nafsu makan, yaitu grelin dan leptin. Grelin adalah hormon yang merangsang rasa lapar, sedangkan leptin adalah hormon yang memberikan sinyal kenyang. Kurang tidur cenderung meningkatkan kadar grelin dan menurunkan kadar leptin. Akibatnya, kita jadi lebih mudah merasa lapar, terutama keinginan untuk mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat dan tinggi gula, yang tentunya akan berdampak buruk pada kadar gula darah. Berapa lama waktu tidur yang ideal untuk lansia? Secara umum, lansia dianjurkan untuk tidur sekitar 7 hingga 8 jam setiap malam. Namun, yang lebih penting daripada sekadar durasi adalah kualitas tidur itu sendiri. Tidur yang berkualitas berarti tidur yang nyenyak, tidak sering terbangun, dan merasa segar saat bangun di pagi hari. Sayangnya, banyak lansia yang mengalami masalah tidur, seperti insomnia atau kesulitan untuk memulai tidur, sering terbangun di malam hari misalnya karena ingin buang air kecil, atau tidur yang tidak nyenyak. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas? Ada beberapa tips yang bisa Bapak Ibu coba terapkan. Pertama, usahakan untuk memiliki jadwal tidur yang teratur. Cobalah untuk tidur dan bangun pada jam yang kurang lebih sama setiap harinya, termasuk di akhir pekan. Ini membantu mengatur jam biologis tubuh atau ritme sirkadian kita. Kedua, ciptakan rutinitas yang menenangkan sebelum tidur. Sekitar 1 jam sebelum waktu tidur, hindari aktivitas yang merangsang seperti menonton berita yang menegangkan atau berdebat. Sebaliknya, lakukan kegiatan yang membuat rileks, misalnya mandi air hangat, membaca buku ringan dengan bacaan yang menenangkan, mendengarkan musik instrumental yang lembut, atau melakukan teknik relaksasi dan meditasi ringan. Ketiga, pastikan suasana kamar tidur Bapak Ibu mendukung untuk tidur nyenyak. Usahakan kamar tidur gelap, sejuk, dan tenang. Gunakan tirai yang tebal untuk menghalangi cahaya dari luar. Pastikan juga kasur, bantal, dan guling Bapak Ibu nyaman. Kamar tidur sebaiknya hanya digunakan untuk tidur dan aktivitas intim bersama. Jangan digunakan untuk bekerja, menonton televisi, atau makan. Keempat, hindari konsumsi kafein dan alkohol beberapa jam sebelum tidur. Kafein tidak hanya terdapat pada kopi, tetapi juga pada teh, minuman bersoda tertentu, dan coklat. Alkohol mungkin awalnya membuat mengantuk, tetapi dapat mengganggu kualitas tidur di kemudian hari. Kelima, hindari makan berat atau dalam porsi besar terlalu dekat dengan waktu tidur. Jika lapar sebelum tidur, pilih camilan ringan yang sehat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Keenam, batasi asupan cairan menjelang waktu tidur untuk mengurangi frekuensi terbangun karena ingin buang air kecil di malam hari. Namun, pastikan Bapak Ibu tetap terhidrasi dengan baik sepanjang hari dengan minum cukup air putih. Ketujuh, jika Bapak Ibu sudah berbaring di tempat tidur selama lebih dari 20 menit dan belum juga bisa tidur, jangan memaksakan diri. Bangunlah dari tempat tidur, pindah ke ruangan lain, dan lakukan aktivitas yang menenangkan seperti membaca atau mendengarkan musik pelan sampai merasa mengantuk, baru kemudian kembali ke tempat tidur. Kedelapan, mendapatkan paparan sinar matahari, pagi yang cukup juga bisa membantu mengatur jam biologis tubuh dan meningkatkan kualitas tidur di malam hari. Cobalah untuk berjemur atau beraktivitas di luar ruangan pada pagi hari. Jika Bapak Ibu mengalami masalah tidur yang kronis dan tips-tips di atas tidak banyak membantu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Bisa jadi ada kondisi medis lain yang mendasari gangguan tidur tersebut, atau mungkin merupakan efek samping dari obat-obatan tertentu. Dokter dapat membantu mencari penyebabnya dan memberikan solusi yang tepat. Ingatlah Bapak Ibu, tidur yang cukup dan berkualitas bukan hanya membuat tubuh segar, tetapi juga berkontribusi penting dalam menjaga keseimbangan gula darah dan kesehatan kita secara menyeluruh. Bapak dan Ibu yang kami kasihi, selain faktor fisik seperti makanan, minuman, aktivitas, dan tidur, ada satu faktor lagi yang seringkali luput dari perhatian, namun memiliki dampak signifikan terhadap kadar gula darah kita, yaitu stres. Ya, kondisi, pikiran dan emosi kita ternyata bisa mempengaruhi angka gula darah. Hati yang tenang dan pikiran yang damai adalah salah satu kunci untuk gula darah yang lebih terjaga.
Bagaimana stres bisa mempengaruhi gula darah? Ketika kita mengalami stres, baik itu stres fisik maupun stres emosional, tubuh kita secara alami akan melepaskan hormon-hormon stres, seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini sebenarnya berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi situasi yang dianggap darurat atau mengancam, yang dikenal dengan respons lawan atau lari, fight or flight. Salah satu efek dari pelepasan hormon stres ini adalah merangsang hati untuk melepaskan lebih banyak glukosa atau gula ke dalam aliran darah. Tujuannya adalah untuk menyediakan energi instan bagi otot dan otak. Pada orang tanpa diabetes, tubuh akan merespons dengan melepaskan lebih banyak insulin untuk mengatasi lonjakan gula darah ini. Namun, pada bapak ibu yang menderita diabetes, terutama jika produksi insulin terganggu atau sel-sel tubuh resisten terhadap insulin, maka lonjakan gula darah akibat stres ini tidak dapat dikompensasi dengan baik, sehingga kadar gula darah pun akan meningkat. Stres pada lansia bisa dipicu oleh berbagai hal. Mungkin rasa kesepian karena anak-anak sudah tinggal terpisah atau kehilangan pasangan hidup dan teman-teman sebaya. Masalah kesehatan kronis yang tak kunjung sembuh dan menimbulkan rasa tidak nyaman atau keterbatasan fisik juga bisa menjadi sumber stres. Kekhawatiran akan masalah finansial di hari tua atau merasa menjadi beban bagi keluarga juga bisa memicu tekanan batin. Bahkan, sekadar rutinitas harian yang monoton atau kurangnya aktivitas sosial juga bisa menimbulkan stres secara perlahan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola stres menjadi sangat penting. Ada banyak cara sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan. Salah satu teknik yang paling mudah adalah latihan pernapasan dalam. Caranya, duduk atau berbaring dengan nyaman. Tutup mata jika perlu. Tarik napas perlahan melalui hidung, rasakan perut mengembang, tahan selama beberapa hitungan, lalu hembuskan napas perlahan melalui mulut, rasakan perut mengempis. Ulangi beberapa kali sampai merasa lebih rileks. Meditasi sederhana dengan memfokuskan perhatian pada napas atau membayangkan tempat yang damai juga bisa membantu. Mendengarkan musik juga bisa menjadi terapi yang efektif. Pilihlah jenis musik yang Bapak Ibu sukai dan bisa membangkitkan perasaan tenang dan positif. Misalnya musik klasik, instrumental, lantunan ayat suci, atau lagu-lagu kenangan yang membahagiakan. Menyalurkan diri melalui hobi juga sangat baik untuk mengalihkan pikiran dari stres. Apakah Bapak Ibu suka berkebun, melukis, merajut, membaca buku, menulis, atau memelihara hewan kesayangan? Lakukanlah kegiatan yang Bapak Ibu nikmati dan bisa membuat lupa sejenak akan kekhawatiran. Jangan mengabaikan pentingnya bersosialisasi. Meskipun usia sudah senja, tetaplah menjalin silaturahmi dengan teman-teman, tetangga, atau mengikuti kegiatan di lingkungan seperti pengajian, arisan, klub senam lansia, atau sekadar berkumpul dan berbincang santai. Menelepon anak cucu atau sahabat lama juga bisa mengurangi rasa kesepian dan memberikan kebahagiaan. Jangan mengisolasi diri di rumah. Bagi Bapak Ibu yang religius, mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah, berdoa, berzikir, atau membaca kitab suci dapat memberikan ketenangan batin yang luar biasa. Menyerahkan segala kekhawatiran kepada Yang Maha Kuasa bisa meringankan beban pikiran. Jangan lupa untuk tertawa. Tertawa adalah obat terbaik. Tontonlah film komedi, acara lawak, atau habiskan waktu bercanda dengan cucu-cucu. Suasana hati yang gembira akan membantu meredakan stres. Cukup istirahat dan tidur yang berkualitas seperti yang sudah kita bahas sebelumnya juga sangat penting dalam membantu tubuh dan pikiran mengatasi stres. Tubuh yang lelah akan lebih rentan terhadap stres. Belajarlah untuk mengatakan tidak jika ada permintaan atau tanggung jawab yang dirasa terlalu membebani dan di luar kemampuan Bapak Ibu. Tidak perlu merasa bersalah untuk memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri. Jika Bapak Ibu merasa stres yang dialami sudah sangat berat, berkepanjangan, dan mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu atau malu untuk mencari bantuan profesional, misalnya dari psikolog atau konselor. Mereka dapat membantu Bapak Ibu menemukan cara-cara yang lebih efektif untuk mengatasi stres. Ingatlah Bapak Ibu, mengelola stres bukan berarti menghilangkan stres sama sekali.
karena stres adalah bagian dari kehidupan. Tetapi, kita bisa belajar bagaimana merespons stres dengan cara yang lebih sehat dan tidak merusak diri. Dengan hati yang lebih tenang, insya Allah gula darah pun akan lebih mudah terkendali. Bapak dan Ibu yang kami cintai, kita sudah membahas banyak sekali tips sederhana untuk mengontrol gula darah harian. Mulai dari pentingnya memahami kondisi ini, mengatur pola makan, memilih camilan cerdas, mencukupi kebutuhan air putih, melakukan aktivitas fisik, memantau gula darah, memastikan tidur cukup, hingga mengelola stres. Semua ini adalah ikhtiar atau usaha kita untuk menjaga kesehatan. Namun, perjalanan dalam mengelola gula darah, terutama di usia senja, seringkali membutuhkan pendampingan dan dukungan. Oleh karena itu, segmen terakhir ini ingin menekankan 2 hal penting. Jangan pernah ragu untuk bertanya kepada tenaga kesehatan dan betapa berharganya peran dukungan dari keluarga. Pertama, mengenai pentingnya konsultasi rutin dan proaktif bertanya kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Meskipun Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak informasi dari berbagai sumber, termasuk dari Nascare, setiap individu itu unik. Kondisi kesehatan, respons terhadap pengobatan, dan kebutuhan nutrisi bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, kontrol rutin ke dokter, baik itu dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, atau ahli endokrinologi jika dirujuk, adalah suatu keharusan. Patuhi jadwal kontrol yang telah ditetapkan oleh dokter. Selain dokter, ada tenaga kesehatan lain yang juga bisa sangat membantu, misalnya ahli gizi atau dietitian. Mereka bisa memberikan konsultasi yang lebih mendalam dan personal mengenai pengaturan pola makan yang sesuai dengan kondisi dan preferensi Bapak Ibu. Ada juga perawat edukator diabetes yang bisa memberikan bimbingan praktis mengenai penggunaan insulin, perawatan kaki, atau aspek pengelolaan diabetes lainnya. Saat bertemu dengan dokter atau tenaga kesehatan, jangan pernah merasa sungkan, malu, atau takut dianggap cerewet untuk bertanya. Kesehatan Bapak Ibu adalah yang paling utama. Justru, dokter akan sangat menghargai jika Bapak Ibu aktif bertanya dan menunjukkan keinginan untuk memahami kondisi serta pengelolaan penyakitnya. Sebelum berangkat kontrol, ada baiknya Bapak Ibu membuat daftar pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan. Bawa serta buku catatan harian gula darah Bapak Ibu. Sampaikan keluhan baru yang mungkin dirasakan, diskusikan jika ada efek samping obat yang mengganggu, atau jika ada kesulitan dalam mengikuti anjuran diet dan olahraga. Semakin terbuka Bapak Ibu berkomunikasi, semakin baik pula dokter dapat membantu. Kedua, peran dukungan keluarga. Bagi Bapak Ibu yang tinggal bersama keluarga, dukungan dari pasangan, anak, cucu, atau anggota keluarga lainnya adalah aset yang tak ternilai harganya. Dukungan ini bisa berupa banyak hal. Dukungan emosional, misalnya, memberikan semangat, pengertian, kesabaran, dan tidak menyalahkan atau membuat Bapak Ibu merasa terbebani dengan kondisinya. Kehadiran dan perhatian tulus dari keluarga bisa menjadi motivasi terbesar. Dukungan praktis juga sangat penting. Keluarga bisa membantu dalam menyiapkan makanan sehat sesuai anjuran. Mereka bisa ikut belajar mengenai makanan apa saja yang baik dan yang perlu dihindari. Keluarga juga bisa membantu mengingatkan jadwal minum obat atau jadwal pemeriksaan gula darah. Jika memungkinkan, menemani Bapak Ibu saat kontrol ke dokter juga akan sangat berarti, karena terkadang ada informasi dari dokter yang mungkin terlewat atau sulit dipahami jika sendirian. Keluarga juga bisa menjadi teman untuk beraktivitas fisik, mengajak jalan santai bersama, atau sekadar menemani saat Bapak Ibu melakukan peregangan di rumah. Menciptakan lingkungan rumah yang mendukung juga penting, misalnya dengan tidak menyediakan atau menyimpan terlalu banyak makanan dan minuman manis yang bisa menjadi godaan bagi Bapak Ibu. Akan sangat baik jika seluruh anggota keluarga juga ikut belajar dan memahami tentang diabetes dan cara pengelolaannya. Dengan pemahaman yang sama, maka dukungan yang diberikan akan lebih efektif dan tidak ada kesalahpahaman. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tinggal sendiri,
carilah dukungan dari lingkungan sekitar, misalnya dari teman-teman di komunitas lansia, tetangga, atau bergabung dengan kelompok pendukung diabetes jika ada. Jangan merasa sendirian dalam menghadapi ini. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan kita kali ini, NASCARE ingin menyampaikan bahwa mengontrol gula darah adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir yang instan. Perjalanan ini membutuhkan ilmu yang benar, kesabaran, kedisiplinan, dan konsistensi. Mungkin akan ada tantangan di sepanjang jalan, ada kalanya merasa bosan atau lelah. Itu wajar. Yang penting, jangan pernah menyerah. Setiap langkah kecil yang Bapak Ibu lakukan untuk menjaga gula darah adalah investasi besar untuk kualitas hidup di masa senja. Dengan niat yang kuat, ikhtiar yang maksimal, doa yang tak putus, serta dukungan dari orang-orang terkasih dan tenaga kesehatan, insya Allah Bapak dan Ibu bisa menjalani usia senja dengan kondisi gula darah yang terkontrol, tubuh yang lebih sehat, pikiran yang lebih jernih, hati yang lebih bahagia, dan tetap bisa produktif serta bermanfaat. NASCARE akan selalu berusaha hadir untuk menemani perjalanan kesehatan Bapak dan Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bisa membawa manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.